Teman-teman tahu nggak sisi gelap khilafah atau kejahatan pemimpin khilafah yang pernah terjadi di masa lalu? Yuk kita bahas. Menurut orang-orang yang ingin mendirikan khilafah, khilafah adalah jalan keluar dari semua masalah. Semua masalah dalam negeri pasti teratasi jika menggunakan sistem khilafah. Misalnya jika kita ingin maju, maka pakailah khilafah. Jika kita ingin rakyat makmur, maka pakailah khilafah. Jika ingin pemimpin yang baik, maka pakailah sistem khilafah. Akan tetapi orang-orang ini tidak pernah menjelaskan sisi gelap khilafah atau kejahatan para pemimpin khilafah di masa lalu. Padahal kejahatan-kejahatan atau sisi gelap khilafah di masa lalu benar-benar terjadi dan sangat memilukan. Di antara sisi gelap khilafah adalah sebagaimana berikut. Pertama, pembantaian terhadap Sayyidina Husain dan keluarganya. Sayyidina Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Sayyidina Husain dibantai oleh tentara khilafah. Bahkan dikabarkan kepala Sayyidina Husain dipenggal lalu ditusuk dengan tombak. Pembantaian Sayyidina Husain dan keluarganya terjadi di masa Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah dari khilafah Bani Umayyah. Yang kedua, pembantaian khilafah Abbasiyah terhadap keluarga khilafah Umayyah. Setelah Bani Abbas berhasil mengalahkan dan meruntuhkan khilafah Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi, penguasa khilafah Abbasiyah memburu keluarga-keluarga dari khilafah Bani Umayyah lalu membunuhnya dan membantainya. Tapi ada satu orang yang selamat dari pembantaian itu, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Dan Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lari ke Andalusia, kemudian mendirikan khilafah Umayyah yang kedua di Andalus. Maka di masa itu khilafah Islam, pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, ada khilafah Abbasiyah di timur, ada khilafah Umayyah di barat. Yang ketiga, siksaan pada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak seakidah dengan khilafah. Ketika Al-Ma'mun menjadi khalifah dari khilafah Abbasiyah, Al-Ma'mun terpengaruh oleh akidah Mu'tazilah, sehingga akidah Mu'tazilah menjadi akidah resmi khilafah Abbasiyah pada waktu itu. Maka pada waktu itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mengikuti akidah Mu'tazilah maka akan disiksa. Di antara ulama yang disiksa adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dari sini bisa kita pahami bahwa seorang pemimpin dari negara yang bersistem khilafah bisa saja berbuat kejahatan, bisa saja membantai, bisa saja menyiksa rakyatnya sendiri. Dan tentu tidak ada lembaga yang akan mengkritik khalifah atau mencegah khalifah dari berbuat kejahatan, karena khalifah atau pemimpin di dalam sistem khilafah memiliki kekuasaan yang mutlak atau penuh. Meski demikian, kita juga mengakui bahwa dari para khalifah juga ada yang baik, ada yang adil, ada yang soleh, sehingga mampu menciptakan peradaban yang maju, mampu menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya, dan juga mampu meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sistem khilafah tidak sempurna. Sistem khilafah bisa saja baik dan bisa saja buruk. Jika pemimpinnya baik maka akan baik, jika pemimpinnya buruk maka akan buruk. Jadi jangan tertipu dengan ajakan mendirikan khilafah. Indonesia dan Pancasila adalah anugerah bagi kita semua. Indonesia dan Pancasila merupakan ikhtiar dan ijtihad dari para ulama terdahulu, tentunya menggunakan landasan-landasan hukum fikih dan syariat Islam. Wallahu a'lam.